Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aisyah Raharjo dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dan emansipasi wanita dalam pandangan Islam. Pada masa jahiliyah, perempuan selalu dipandang sebagai objek, tidak memiliki hak waris, bahkan penguburan bayi perempuan hidup-hidup biasa terjadi karena dianggap aib. Islam hadir membawa revolusi sosial dan moral yang mengubah situasi tersebut. Saat ini, perempuan muslimah telah membuktikan kepada publik bahwa mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka untuk memisahkan ajaran agama Islam yang murni dan tradisi patriarki yang keliru. Penting bagi kita sebagai umat muslim untuk mengetahui konsep kesetaraan gender dan emansipasi wanita yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, hal-hal yang akan kita bahas berikutnya diantaranya yaitu bagaimana konsep dasar gender dan emansipasi wanita dalam Islam, bagaimana pandangan Islam tentang kesetaraan dan keadilan gender, lalu apa saja hak-hak yang diberikan Islam kepada perempuan. Di sini, pengertian gender bisa dikatakan sebagai karakteristik atau peran laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh lingkungan keluarga maupun masyarakat, serta dipengaruhi oleh budaya. Hal ini menimbulkan perilaku yang memandang peran laki-laki dan perempuan berbeda. Misalnya, memasak, mengurus anak, dan mencuci adalah pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan masyarakat, padahal tidak hanya perempuan, pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki. Secara terminologis, gender bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi menurut Ellen Showalter adalah pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Sedangkan menurut Hedi Shin Ahimsa Putra, menyebutkan bahwa istilah gender dapat dibedakan ke dalam beberapa pengertian. Di antaranya, gender sebagai suatu istilah asing dengan makna tertentu, gender sebagai suatu fenomena sosial budaya, gender sebagai suatu kesadaran sosial, gender sebagai suatu persoalan sosial budaya, dan gender sebagai sebuah konsep untuk analisis. Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa gender adalah sesuatu yang muncul akibat pengaruh sosial budaya dan keluarga, bukan pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, gender bersifat tidak tetap dan dapat berubah-ubah tergantung waktu, tempat, dan budaya setempat. Nah, konsep emansipasi wanita didefinisikan sebagai kebebasan dari perbudakan atau kesetaraan dalam berbagai bidang kehidupan sosial, seperti hak bagi perempuan dan laki-laki. Pada masa modern seperti sekarang ini, istilah emansipasi mengalami perubahan arti. Jika sebelumnya Kartini memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan hak, kini pembebasan perempuan bisa dilakukan dengan langkah yang lebih mudah. Emansipasi dapat dicapai dengan hal-hal sederhana seperti menjadi agen perubahan dalam sekelompok kecil orang, sekelompok teman, atau lingkungan keluarga. Jadi, melakukan hal sederhana yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar merupakan salah satu bentuk emansipasi. Kesetaraan gender dalam Islam terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 124, yang artinya barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapat balasan yang sama oleh Allah di akhirat atas perbuatan baik apapun yang mereka lakukan selama mereka beriman kepada Allah. Dengan begitu, ayat ini menegaskan bahwa nilai dan potensi seseorang tidak pernah ditentukan atau dibatasi oleh jenis kelamin. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, perempuan adalah saudara laki-laki dan mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan hak beribadah kepada Allah. Menurut hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, Nabi Muhammad juga mengajarkan tentang pentingnya perlakuan yang adil terhadap istri dan anak-anak serta menghormati hak-hak mereka. Nah, apa saja sih hak perempuan dalam Islam? Hak-hak perempuan dalam Islam diantaranya, yang pertama, hak mendapat pendidikan. Islam sangat menjunjung tinggi kewajiban mencari ilmu sebagai setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin. Perempuan berhak mendapat pendidikan yang layak mulai dari pendidikan agama hingga duniawi. Yang kedua, ada hak sosial, mengemban amanah, dan mendapatkan perlindungan. Dalam lingkup sosial, Islam memberikan hak penuh kepada perempuan untuk dihargai, diperlakukan secara terhormat, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kezaliman.
Perempuan juga berhak mengemban amanah publik dan keagamaan, seperti menjadi guru, dokter, dan lain-lain. Yang ketiga, hak memiliki dan mengelola harta sendiri. Terlepas dari statusnya sebagai anak, istri, dan ibu, perempuan berhak menggunakan, menginvestasikan, dan menyedekahkan harta yang ia peroleh dari hasil kerjanya. Yang keempat, hak berkontribusi dan berpartisipasi dalam politik. Perempuan memiliki hak partisipasi politik seperti hak untuk memilih, menyatakan dukungan, bahkan menduduki posisi strategis asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang terakhir, ada hak mengutarakan pendapat. Perempuan memiliki hak kebebasan berekspresi dan mengutarakan pendapat baik dalam urusan keluarga, masyarakat, maupun kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa wanita berhak untuk dihormati dan didengar suaranya. Dengan demikian, Islam menunjukkan bahwa agama memberikan kesetaraan kepada wanita dan mengakui wanita sebagai individu yang memiliki kapasitas penuh dalam beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, kesimpulannya, Islam memberi posisi mulia bagi perempuan sebagai individu yang setara dan mandiri. Prinsip kesetaraan gender dalam Islam menegaskan bahwa nilai dan potensi seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 124, di mana balasan amal soleh adalah sama bagi laki-laki maupun perempuan. Emansipasi dalam Islam dapat dicapai melalui pemberian hak-hak yang menjamin kemandirian. Oleh karena itu, batasan terhadap peran dan hak perempuan yang sering terjadi di masyarakat harus dipisahkan dari ajaran agama Islam yang murni. Karena Islam telah memberikan keadilan dan kesetaraan penuh yang menjamin perempuan dapat berkontribusi secara maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.